Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah subhanahu ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu ta'ala. Karena tidak ada keuntungan, tidak ada keberhasilan kecuali kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena telah menjadi tertibnya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu akan mengamalkan amalan orang-orang yang dia kumpuli. Kalau kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh, maka akan kita senantiasa berbuat kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Itulah keuntungan bila kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang takwa. Takwa itu maknanya apa, jamaah yang dirahmati Allah? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dengan tulus dan ikhlas untuk mencari ridhonya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Karena walaupun kita hidup 1000 tahun di dunia ini, akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk hidup di akhirat, bukan untuk di dunia. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita, hadirin, bahwa kita di dunia ini bukan untuk hidup, tetapi dihidupkan sesaat untuk mencari bekal hidup yang selama-lamanya di akhirat. Maka rugilah orang-orang yang senantiasa dipanggil oleh Allah untuk dikembalikan ke surga tidak mau datang. Panggilan itu apa? Yaitu suara azan. Di mana ada suara azan dikumandangkan, segera dicari sumbernya dan ikutlah sholat berjamaah di situ. Itulah orang yang untung, itulah orang yang sukses, hadirin. Tetapi kalau kita mendengar suara azan masih sibuk dengan dunia, maka dia adalah orang rugi, dia adalah tidak sayang kepada dirinya. Karena apa, hadirin? Mereka akan mendapatkan tempat yang seburuk-buruknya tempat, yaitu nerakanya Allah subhanahu ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita senanglah dengan majelis ilmu, senanglah dengan majelis zikir, senanglah dengan berjamaah. Karena semua itu akan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang memikirkan akhirat sebelum sampai di akhirat. Jadi kita mumpung masih di dunia ini, mari kita pikir akhirat kita. Jangan sampai setelah sampai akhirat baru menyesal. Oh, ternyata semua yang disampaikan oleh nabiku benar, bahwa akhirat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Itu sudah terlambat, jamaah. Tetapi kalau kita masih di dunia ini, senantiasa menggunakan sehat kita, umur kita, harta kita untuk senantiasa perjuangan agama, untuk meraih akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya ini, maka kita persiapkan sejak kita hidup di dunia ini. Dan orang yang rugi adalah orang yang memikirkan akhirat setelah dia sampai di akhirat. Karena memikirkan akhirat setelah sampai di akhirat tidak ada gunanya.
Maka hadirin, sebelum terlambat, sebelum penyesalan itu terjadi ketika kita sudah sampai akhirat, maka sehat kita, hidup kita gunakan untuk mentaati perintah Allah, untuk mencontoh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengikuti Rasulullah, pasti akan selamat. Karena tidak ada jalan selamat kecuali jalannya Nabiullah Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang memikirkan kematian sebelum dia mati. Karena memikirkan kematian setelah dia mati tidak ada gunanya sama sekali. Mumpung belum kita ini meninggalkan dunia ini, maka kita persiapkan betul-betul bekal akhirat ini sungguh-sungguh, sehingga kita nanti dipertemukan dengan seluruh keluarga kita ketika kita sudah sampai di akhirat. Itulah hadiah yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang iman, bagi orang-orang yang senantiasa menjaga solatnya berjamaah, akan diberikan keindahan-keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sampai di kubur kita masing-masing, kita dipertemukan keluarga kita, kakek kita, nenek kita, buyut kita, seluruh keluarga kita dikumpulkan. Itu orang-orang iman yang mengamalkan agama. Betapa bahagianya jamaah yang dirahmati Allah ketika itu kita dapatkan. Maka mumpung masih dunia, kita jaga solat kita senantiasa berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa lari dari Allah. Kita tidak bisa keluar dari kudrat dan iradat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa keluar dari bumi dan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Fafiru ilallah, maka berlarilah hanya kepada Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat dari dosa-dosa yang telah lewat dan niat sisa-sisa umur kita untuk taat, itulah syarat agar kita selamat dunia, selamat akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesedihan dan kesusahan di dunia ini kita sudah merasa berat. Jadi kesedihan dan kesusahan di dunia ini begitu berat hadirin. Bagaimana dengan kesusahan-kesusahan yang ada di akhirat yang selama-lamanya? Padahal susah di dunia itu sebentar, itu sudah tidak kuat kita, sudah menderita kita. Bagaimana kalau di akhirat selama-lamanya? Maka sebelum menderita yang selama-lamanya, kita gunakan umur dan sehat kita untuk senantiasa mencontoh daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana kita istiqomah menjaga solat senantiasa berjamaah. Kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di dunia ini banyak menggiurkan manusia. Bagaimana dengan kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya? Di dunia itu kebahagiaannya kecil dan sebentar, itu saja sudah bahagia. Padahal di akhirat Allah janjikan bahagia yang selama-lamanya, tidak ada sedih sama sekali bagi orang yang senantiasa menjaga solatnya berjamaah, menjaga zikirnya, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan antar umat beragama. Antara tetangga dengan tetangga jangan sampai kita menyakiti, karena saudara terdekat adalah tetangga kita jemaah. Maka senantiasa berbuat baiklah kepada tetangga kanan kiri kita, sehingga seluruh ibadah-ibadah kita akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu dengan dunia ini. Kita lihat akhirat. Bila kita ingat akhirat, maka kita tidak akan tertipu dengan dunia ini. Kita harus selalu ingat akhirat di waktu pagi, di waktu petang, karena kita diciptakan bukan untuk di dunia ini, tetapi kita diciptakan untuk hidup di akhirat yang selama-lamanya. Mumpung burung kita ini menderita yang berkepanjangan, maka ikuti daripada syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dunia ini dengan agama. Maka orang-orang yang paling untung adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada agama. Cita-citanya satu saja, yaitu menghabiskan umur untuk taat kepada Allah, mati dalam keadaan taat kepada Allah, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa lari dari kematian,
maka kita memikirkan agar kita mati mendapat ridhonya Allah, sehingga hari kematian kita menjadi hari yang paling menguntungkan buat kita bagi orang yang senantiasa mengikuti jalannya hidupnya Rasulullah, senantiasa menjaga sholat, banyak zikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Bila ada harta yang lebih kita perjuangkan untuk agama Allah, kita gunakan untuk perjuangan sehingga agama ini hidup sampai akhir hayat kita, maka pahala itu terus mengalir bila kita sedekahkan harta kita untuk yang namanya kemaslahatan umat, untuk mengajak orang-orang senantiasa kembali ke tempat yang paling indah, ke tempat yang paling mulia, ke tempat yang membahagiakan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kematian kita seperti hari raya, hari kita menghadap Allah, hari kita bertemu dengan Allah, hari bertemu dengan Rasulullah, hari kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menggunakan hidup kita, sehat kita, umur kita, harta kita untuk senantiasa di dalam amal agama, perjuangan agama, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita akan dipertemukan dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang gembira, dengan suasana yang gembira, tidak ada rasa takut sama sekali. Inilah keuntungan bagi orang-orang yang senantiasa mengamalkan agama. Maka kita ini tidak akan bisa mengamalkan agama apabila kita tidak mencintai ilmu, yaitu majelis ilmu, majelis taklim. Sesungguhnya majelis ilmu dan taklim adalah kekuatan makanannya hati, nutrisinya hati. Ketika kita tidak senang dengan taklim, dengan majelis ilmu, jangan harap kita akan bisa mengamalkan agama dengan senang, dengan gembira. Tetapi kebanyakan kita akan diliputi rasa malas. Itulah orang-orang yang tidak senantiasa mencintai ilmu dan mencintai majelis ilmu. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai ilmu sehingga kita ditolong bisa mengamalkan agama dengan mudah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit tentang uraian, yaitu manusia bukan untuk di dunia tetapi untuk di akhirat. Maka persiapkan kehidupan akhirat dengan amal agama yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong kita dengan usaha doa, dengan usaha kita senantiasa mengkaji ilmunya Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.